Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Bukalah hati kami, pikiran kami, cerahkanlah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca Injil Markus pasal 1 ayat 2 dan 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bagian ini sebenarnya adalah penggenapan dari nubuatan tentang kedatangan Yohanes Pembaptis yang mendahului kedatangan Yesus Kristus. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan teladan dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Pertama, bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Yohanes adalah seorang hamba Tuhan yang sangat populer dan sangat berpengaruh, sangat berkuasa pada zamannya. Namun tentu hal itu tidak semata-mata karena dia punya karisma atau punya keistimewaan di dalam dirinya. Akan tetapi hal pertama, bahwa dia adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia hidup di dalam kekudusan. Kalau kita membaca Lukas pasal 1 ayat 15, ada pemberitahuan dari malaikat yang berkata, Yohanes adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Keadaan dipenuhi Roh Kudus inilah yang menyebabkan Yohanes dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang menyebabkan orang datang berbondong-bondong dan mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikannya. Jadi, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan teladan yang kedua, hidup di dalam kesederhanaan. Yohanes Pembaptis tampil di dalam segala kesederhanaan. Ia disebutkan memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Ia pun memakan belalang dan madu hutan. Bahkan tempat pelayanannya di padang gurun. Kita bisa lihat ayat 4 dan juga ayat yang ke-6. Padahal dia adalah seorang keturunan imam, dia punya peluang untuk melayani dan memiliki kedudukan di lingkungan bait Allah. Dia akan dihormati dan dia akan disegani. Dia bisa menerima persembahan ataupun fasilitas yang terbaik dari umat Allah sebagai keturunan imam. Tetapi Yohanes tidak menggunakan semuanya itu. Dia membuat terobosan baru bahwa kemapanan hidup bukanlah syarat keberhasilan di dalam pelayanan. Dia berani tampil beda, di mana para tokoh agama pada saat itu, ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, para imam dengan jubah kebesarannya, berupaya untuk senantiasa tampil di depan, dihormati, disegani oleh masyarakat banyak, sementara dia mengasingkan diri ke padang gurun, hidup dalam kesederhanaan. Mengapa dia di padang gurun? Ini tentu memiliki makna. Pertama, untuk membawa mereka mengingatkan umat Tuhan bahwa padang gurun adalah tempat pembentukan umat Tuhan. Yang kedua, mengingatkan mereka bahwa di padang gurunlah Tuhan senantiasa berfirman, Tuhan senantiasa hadir dan membawa mereka kepada kepastian untuk mencapai tujuan untuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis hidup dalam kejujuran dan kerendahan hati. Dalam pelayanannya, Yohanes tidak pernah menonjolkan dirinya. Dalam beberapa kesempatan, dia menyatakan bahwa saya hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ia menyatakan bahwa orang yang akan datang lebih besar daripada dia, namanya Yesus. Aku tidak layak, dikatakan, untuk membaptis dia. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikianlah pengakuan, pernyataan dari Yohanes Pembaptis. Ini adalah bentuk kejujuran. Ini adalah bentuk kerendahan hatian. Ia selalu menunjuk kepada Yesus.
Dia mau meninggikan Yesus di saat orang datang mengagumi dia, di saat orang mengira bahwa dia adalah Mesias, tapi dia menyampaikan bahwa aku bukan Mesias itu, bahwa ada satu pribadi yang akan datang, namanya Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dia berkata, biarlah Yesus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Dan yang terakhir, saudara, bahwa Yohanes hidup dalam keberanian menyuarakan kebenaran. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat itu yang hidup kompromi dengan banyak dosa. Bahkan tokoh-tokoh agama yang disegani juga mereka hidup di dalam kompromi terhadap dosa. Tetapi dia berani menyatakan atau menyuarakan kebenaran. Kehidupan rohani ditunjukkan di dalam kekudusan, tapi juga perkataannya adalah perkataan firman yang berotoritas. Di tengah-tengah tidak ada harapan, tapi Yohanes Pembaptis tampil dengan keberanian dan ketegasan, menyuarakan sebuah berita pengharapan di dalam Yesus Kristus. Suaranya begitu lantang, dia berseru-seru di padang gurun, menyuarakan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hal itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan datang menggenapi semua janji keselamatan. Jadi saudara, mari kita belajar seperti Yohanes Pembaptis, bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Dia orang pilihan Tuhan. Dia hidup dipenuhi Roh Kudus. Dia hidup dalam kesederhanaan. Dia hidup dalam kejujuran. Dia hidup dalam kerendahan hati. Tetapi dia tetap menyuarakan kebenaran, tidak kompromi dengan berbagai dosa. Itulah yang membawa dia kepada satu kemenangan iman. Sekalipun pada akhirnya dia harus mati di penggal kepalanya, tetapi dia mati di dalam kebenaran. Dia mati karena dia memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Dia tetap menyatakan bahwa ada pribadi yang lebih besar. Itulah Yesus Kristus, itulah kebenaran. Yesuslah jalan itu, dialah keselamatan itu, dialah hidup itu, dialah yang harus ditinggikan, dia yang harus dimuliakan. Kiranya kita menjadi hamba Tuhan yang sejati, seperti Yohanes Pembaptis, yang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk menggenapi janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat mengimani, mengakui, bahkan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.